Selamat malam. Saudara, dua anggota DPR Komisi 11 jadi tersangka korupsi program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan OJK. Salah seorang tersangka mengatakan banyak anggota Komisi 11 yang menerima dana bantuan sosial tersebut tahun 2020 hingga 2023. Pertanyaannya, apakah penyidikan KPK akan menyeret lebih banyak lagi tersangka? Sorotan lainnya malam hari ini adalah soal rencana Israel untuk menguasai Gaza. Sementara di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan Pulau Galang sebagai tempat mengobati warga Gaza yang terluka. Selengkapnya kami bahas di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Presiden Prabowo Subianto, saudara, melakukan lawatan ke Singapura untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, pada Sabtu sore waktu setempat. Dalam lawatan kali ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Kepala BPPIK Aris Marsudianto. Kehadiran Presiden Prabowo merupakan bentuk penghormatan dan dukungan atas Hari Kemerdekaan Singapura, sekaligus simbol persahabatan antar kedua negara. Adapun Parade Hari Nasional 2025 akan berlangsung di Padang, Singapura, yang akan melibatkan ribuan peserta. Di Indonesia, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu Wakil Ketua DPR sekaligus juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Momen kebersamaan yang dilakukan pada saat makan siang diunggah Gibran dan Dasko di akun Instagram pribadi keduanya. Dalam unggahan foto di Instagram Wapres Gibran, kedua tokoh ini duduk saling berhadapan. Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko, tulis Gibran. Gibran juga menuliskan sejumlah menu makanan yang disajikan, yakni mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya. Unggahan itu diakhiri dengan kalimat "Selamat berakhir pekan" untuk kawan-kawan semua. Sebelumnya, Sufmi Dasko Ahmad juga melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dasko didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Terkait unggahannya, Dasko menuturkan pertemuannya dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menyampaikan pesan Prabowo terkait Museum Bung Karno. Selain itu, Dasko juga menambahkan Prabowo menitip pesan ucapan selamat atas Kongres yang digelar PDI Perjuangan. Kemudian pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai kepada saya untuk disampaikan kepada Bu Mega. Pertama adalah ucapan selamat berkongres, karena memang PDIP tidak mengundang pihak luar termasuk para ketua umum, sehingga pada kesempatan itu Pak Prabowo sebagai ketua umum menitipkan pesan selamat berkongres dan beberapa hal ya terkait dengan masalah undang-undang pemilu, demikian. Momen kebersamaan sejumlah tokoh negara juga muncul saat upacara Hari Lahir Pancasila pada 2 Juni lalu. Nampak Presiden Prabowo, Wapres Gibran, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, dan Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno menunjukkan keakrabannya di sela kegiatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani bilang, momen kebersamaan itu patut disyukuri oleh semua pihak. Selama 3 bulan terakhir, sejumlah tokoh politik bangsa terus menggencarkan pertemuan untuk menunjukkan keakraban. Sejumlah kebijakan juga mengarah pada jalinan politik yang sebelumnya berseberangan. Politisi Gerindra Hendar Samarantoko menilai ada poros tengah yang sedang disiapkan. Bagaimana dalam seminggu terakhir, memberikan amnesti kepada Mas Hasto, memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong, kemudian melakukan pertemuan dengan Mas Gibran. Artinya kan memang ada poros
tengah Baik. dan mazhab Itu di tengah yang ingin oke. Itu yang mau Jika saat pertemuan dengan Megawati, Dasko membawa pesan langsung dari Presiden Prabowo. Lalu, pesan apa yang kali ini dibawa Dasko saat bertemu dengan Wapres Gibran? Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan berikutnya, Prada Luki Namo, saudara, dimakamkan di Pemakaman Umum Kapadala, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemakaman didahului ibadah bersama, lalu dilepas secara militer. Selain keluarga, para anggota TNI dan kerabat almarhum juga datang menghadiri pemakaman Prada Luki. Sebelumnya, saudara, keluarga meminta TNI mengusut penyebab kematian anaknya dan jika terbukti ada penganiayaan, keluarga minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Kodam 9 Udayana masih menunggu proses investigasi terkait penyebab kematian Prada Luki Namo, anggota Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kodam 9 Udayana juga meminta kepada masyarakat tidak berspekulasi tentang informasi yang beredar terkait penyebab maupun terduga pelaku penganiayaan karena investigasi masih berlanjut. Kejadian yang menimpa itu semua kita tidak bisa jelaskan secara detail karena Kodam telah membentuk tim investigasi. Apa yang terjadi itu kita tunggu, bahwa proses investigasi saat ini sedang berjalan. Saudara, keluarga minta TNI usut tuntas penyebab tewasnya Prada Luki Namo. Kita sudah bergabung malam hari ini dengan Novilda Luciana Hetinina Namo yang merupakan kakak kandung Prada Luki Namo di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Kakak. Ya, pertama-tama kami mau mengucapkan duka cita atas meninggalnya Prada Luki Namo. Kakak mendengar suara saya? Kak Novi? Kak Novi, selamat malam. Ya, sambil memperbaiki jaringan komunikasinya, saat ini kita sudah bergabung ini bersama dengan kakak kandung Prada Luki yang tewas begitu ya, diduga karena dianiaya oleh seniornya, tapi kemudian dugaan ini terus masih diinvestigasi lebih lanjut lagi dari pihak TNI untuk mengetahui apakah benar pada saat kejadian ada unsur penganiayaan yang diduga dilakukan para senior sehingga menyebabkan Prada Luki Namo meninggal dunia. Nah, menurut keterangan dari orang tua, ibu dan juga ayah dari Prada Luki, mereka meminta TNI dapat mengusut tuntas, mengungkap kematian, sebab begitu, dan kalau memang benar ada terjadi penganiayaan, diungkap pula siapa pelakunya dan diminta untuk hukuman maksimal mungkin. Kami mencoba kembali malam hari ini dengan kakak kandung Prada Luki di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Kak Lucy, Kak Novilda. Oke, baik. Kami masih mencoba menghubungi karena memang hari ini banyak sekali yang harus dilalui dari pihak keluarga. Kalau dari kemarin memang dilakukan ibadah begitu ya, untuk mendoakan Prada Luki. Tadi hari ini juga sudah dimakamkan. Kita sapa lagi ada Kak Novilda yang merupakan kakak kandung Prada Luki. Selamat malam, Kakak Novilda. Selamat malam, Mbak. Pertama-tama kami mengucapkan duka paling mendalam ya Kak atas meninggalnya Prada Luki. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Kak Novi, sebelum Prada Luki ini dinyatakan meninggal, sebenarnya yang kami pengen tahu ada tidak komunikasi atau pembicaraan terakhir dengan almarhum? Ada, Mbak. Saya komunikasi terakhir secara langsung via video call itu hari Sabtu. Itu Luki video call di sore hari. Luki kasih kenal dengan dia punya mama angkat di sana. Oke. Mama angkatnya itu ada dua. Dia kasih kenal yang satu. Dia janji hari Minggu itu dia mau telepon saya lagi, tapi tidak jadi. Jadinya hari Minggu malam sekitar jam
8.30, setengah 9 malam, Lucky WA saya itu yang terakhir. Dia janji di saya, dia bilang dia mau datang lihat saya di Lembata karena saya kerjanya di Lembata. Jadi dia bilang, Lucy, minggu depan itu saya libur panjang 3 hari, jadi saya mau pergi lihat. Jadi saya bilang, saya senang sekali. Saya bilang, wih baik sudah. Nah, saya tunggu Saya sempat kesal dia begitu. Itu terakhir kita punya komunikasi. Jadi Kakak Novi pada saat berkomunikasi dengan almarhum, dengan adik kandung, ini tidak ada yang mencurigakan? Atau pernah juga sempat bercerita bahwa selama 2-3 bulan menjadi prajurit TNI, ada keluh kesah yang diceritakan? Kalau dia curhat saya pernah itu Mbak, itu sekitar bulan lalu. Itu chatnya juga masih ada, dia via telepon. Kalau curhat itu dia via telepon saya ketika saya sedang kerja. Dia bilangnya apa tuh Kakak? Bilang, Lucy, saya ada sakit, jadi saya bilang berobat dulu, Ade. Saya bilang berobat di kes itu, di kesehatan situ, supaya obat. Dia bilang saya punya kepala juga pusing, jadi saya bilang ya jangan berobat Jadi dia cerita juga, dia bilang Lucy, saya kena pukul tadi dari senior. Jadi saya bilang, kenapa kamu sakit dipukul lagi? Jadi dia bilang alasannya karena seniornya pikir dia tidak mau kerja, maksudnya dia capek kerja. Oke. Oh, pada saat itu komunikasinya pas dipukul, Kakak taunya berapa kali pada saat cerita? Dia ceritanya 1 kali itu di saya, terus saya sampaikan ke saya punya mama. Saya juga minta tolong, saya punya teman, kebetulan saya ada kenalan juga, dekat situ juga, saya bilang kakak, tolong dia saya punya adik ada sakit. Terus tadi dia juga sempat dipukul, jadi tolong minta tolong temani dia ke kes dulu supaya dia periksa. Terus saya kasih tahu saya punya mama, jadi dia marah, dia bilang sih kenapa kasih tahu di mama, buat mama pikiran. Saya bilang tidak bisa deh, kasihan nanti kan kita pikiran, lu sakit baru kena pukul di sana nih. Kak Novi, saat ini pihak keluarga apakah sudah dimintai keterangan oleh pihak TNI dan apa langkah yang akan diambil segera oleh pihak keluarga? Pihak keluarga menuntut keadilan yang sejujur-jujurnya untuk para pelaku. Kami mohon dan sangat jangan ada yang disembunyikan atau dilindungi menjadi pangkat tinggi atau apalah, karena ini sudah melibatkan nyawa orang, nyawa adik saya. Jadi tidak bisa dimaafkan. Dan tentunya transparan ya, menginginkannya dari pihak keluarga. Secara transparan. Baik, terima kasih Kakak Novi, sampaikan salam kami juga untuk pihak keluarga, Papa dan juga Mama. Pak, saya ada satu pesan. Ya, boleh Kakak. Saya punya pesan, saya minta tolong untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Bapak Panglima, Bapak Kasat, Bapak Pangdam, tolong usut kasus adik saya secara transparan, secara terbuka, jangan sampai ada yang ditutupi, mau dia pangkatnya tinggi atau apapun, nyawa, tidak ada yang bisa menggantikan nyawa adik saya, tidak ada yang bisa menghidupkan kembali adik saya. Itu saja Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih, selamat malam Kakak Novi. Selamat malam Mbak. Setelah ini kami hadirkan informasi dari KPK yang sudah menetapkan 2 tersangka korupsi program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan OJK. Lalu apakah kasus ini hanya berhenti sampai di sini dengan penetapan 2 tersangka?